Oke, selamat berjumpa kembali. Kali ini sesi terakhir dari 5 soal untuk induksi magnetik yang kita bahas. Untuk kali ini kita akan memulai dari nomor 21. Tetapi sebelum dimulai, silakan tekan tombol agar lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten berbagi ilmu kepada Anda. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nomor 21, beda potensial listrik yang ditimbulkan akibat perubahan fluks magnet disebut itu dengan GGL induksi. Ya, belum ada loh namanya yang elemen GGL elemen, GGL jepit, belum ada ya. Kalau akibat perubahan fluks magnet. Oke, nomor 22. Oke. Nomor 22 di situ ada gambarnya sebuah transformator ya. Di situ dia gambarkannya seperti itu. Kemudian kira-kira pertanyaannya seperti apa? Kita lihat. Pada diagram transformator di atas, besar arus primer adalah berapa? Nah, jadi gambar soal nomor 21 itu kita pindahkan di kertas, kira-kira kurang lebih seperti inilah dia ya. Nah, jadi kan pertanyaannya tadi itu adalah berapa arus primernya. Jadi dengan gampang ya, ini kumparan primernya, dia sudah kasih kodenya P, kemudian yang ini sekundernya. Lalu nanti rumus yang kita pakai cukup pakai tegangan primer banding tegangan sekundernya sama dengan kuat arus primer dibanding dengan kuat arus sekunder dibanding kuat arus primernya nih ya. Nah, dari sini tinggal kita masukkan angkanya. Tegangan primer tadi itu 100, kemudian tegangan sekundernya 50, kemudian arus sekundernya 0,4, dan yang ditanyakan adalah berapa kuat arus primernya. Oke. Nah, jadi ini saja kita bagi, sudah dapat 2, kita kali silang, berarti nanti IP-nya sama dengan 0,4 bagi 2. Jadi hasilnya itu nanti sama dengan 0,2 ampere. Inilah untuk nomor 22. Jadi jawabannya seperti itu ya. Oke. Jadi pas dia nanti sesuai dengan soal nomor 2, pilihannya itu nanti adalah C. Oke. Nah, kemudian kita sambungkan saja langsung ke nomor berikutnya ya, nomor 23. Nah, gambarnya itu oke, jadi lihat di situ soalnya berdasarkan gambar di atas kuat arus I dan jenis trafonya adalah berapa. Nah, kalau kita lihat di di gambarnya itu ya, di sini gambarnya. Oke, gambarnya itu ini bagian sekundernya dan ini bagian primernya. Dari mana kita tahu kalau ini primer? Ini ada gambar arus bolak-baliknya di sini dan besarnya tegangannya 220 volt. Oke. Nah, jadi kalau begitu tinggal kita coba jawab, kita pindahkan ke kertas saja ya. Di sini kita akan lebih enak membahasnya. Nah, lihat ya, seperti inilah tadi gambarannya. Jadi yang dia tanyakan arus I. Nah, pada gambar itu tadi arus I itu terletak di sini. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian ya, untuk gampang mengenalinya jenis trafonya, cukup kalian lihat aja berapa jumlah lilitan di sini dan bandingkan dengan di sini. Jadi secara kasat mata ini sudah lebih banyak jumlahnya daripada yang di sebelah kiri, ya kan? Nah, otomatis jumlah lilitan primernya itu lebih banyak dari jumlah lilitan sekunder. Nah, kemudian diperkuat lagi dengan jumlah lilitannya. Nah, ini dia sudah kasih tahu 800 lilitan, yang ini 80 lilitan. Berarti dengan begitu jumlah lilitan primernya lebih banyak dibanding lilitan sekunder.
maka jenis traponya adalah jenis trapo step down. Ini ya. Atau menurunkan tegangan. Ini dia. Oke, menurunkan tegangan. Nah, udah kita dapat ya. Lalu kita cari kuat arusnya. Ya, kita cari kuat arusnya di sini sesuai dengan keterangan soal. Berarti ya tergantung kita saja ya. Ini ada jumlah lilitan, di sini ada tegangan, di sini ada jumlah lilitan, tapi nggak ada jumlah tegangan. Besar tegangan. Oke. Jadi gampangnya ya udah, tinggal kita buat aja NP per NS sama dengan IS per IP. Oke. Jadi tinggal kita masukkan angkanya. NP-nya tadi 800 lilitan, kemudian NS-nya itu 80, dan IS ya di sini ada IS-nya. Waduh. Kita nggak ada IS-nya pula di sini ya. Oke. IS-nya nggak masalah. IP-nya juga oke, nggak ada masalah. Nah, dengan begitu ya ini aja kita bagi. Nah, sama-sama kita bagi 80, berarti nanti di atas 10, di bawah 1. Nah, dari sini ya, dari sini jelas nanti dia terlihat kalau kita kali silang 10 IP dah sama dengan IS. Dah. Nah, jadi atau gini, langsung saja kalau ini kita buat 10 banding 1, artinya jumlah untuk IS itu lebih besar dibanding jumlah untuk IP-nya. Ada, berarti udah jelas ya, ini kuat arusnya untuk IS besar, lebih besar dibanding kuat arus pada primernya ya. Nah, oke. Terus di situ ada dia buat lagi berapalah kira-kira besar kuat arus I-nya tadi ya. Oke, ya masalah berarti yang ditanyakan itu IP ya, yang ditanyakan IP, berapa IP-nya. Nah, jadi kalau ini kita bawa lagi ke tegangan tegangan primer banding tegangan sekundernya sama dengan kuat arus sekunder banding IP. Nah, tadi kan IP itu sama dengan I. Nah, jadi dari sini kita buat dia ini tegangan primer 220, tegangan sekunder belum tahu, dan IS banding IP sudah ada ya, 10 banding 1. Berarti jelas nanti PS sama dengan 220 banding 10. Berarti PS-nya itu besarnya 22 volt. Ini dia. Oke. Nah, kemudian kalaulah seperti ini sudah kita dapat ya. Nah, di sini tinggal mencari berapalah IP-nya. Ya, berapalah IP-nya kalau begitu. Oke. Nah, untuk mencari berapa IP-nya, kita harus ke bagian sekundernya dulu di sini. Ya, di sini kita harus cari tahu dulu berapa ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambaran soal dengan menggunakan hukum Ohm, PS sama dengan IS dikali R. Nah, R-nya di sini kebetulan pada bagian sekunder kita tambah S. Nah, yang ini tadi 22, kemudian IS kita belum tahu, RS-nya sudah pasti 11, maka kita peroleh IS-nya itu besarannya 22 dibagi 11, ini 2 ampere. Oke. Nah, endingnya mencari IP atau I. Berarti nanti dia rumusnya IS per IP, dan ini tadi hasilnya 10 banding 1, ya kan? Nah, IS sudah kita dapat 2, kemudian IP-nya yang mau dicari
Ya udah, kita substitusikan saja ke dalam. Berarti nanti ini 2 per IP sama dengan 10/1. Kita kali silang, berarti IP atau sama dengan I ini nanti besarnya 0,2 ampere ini. Nah, jadi sekarang kita lihat pilihannya ada nggak dia di situ. Nah, seperti ini. Oke. Jadi tadi kita arus sudah dapat 0,2 untuk I ya. Nah, kemudian jenis trafonya step down. Ya. Kita dapatin karena apa itu? Jumlah lilitan primer lebih banyak arusnya ya. Ini terbalik untuk yang D. Sedangkan untuk arusnya ya IS itu lebih besar dari IP. Berarti jawaban yang benar adalah B. Ya, B itu jawabannya. Oke, untuk yang nomor 22 kita sambungkan ke nomor 22 tadi udah ya, 23 ya, 23, sorry. Nah, sekarang kita ke nomor 24. 24 ini ada tabelnya, dikasih sama kita tabelnya. Kemudian pertanyaannya, berdasarkan tabel, perhatikan pernyataan mengenai tabel tersebut. 1. Transformator P katanya step down karena tegangan primernya lebih besar dari tegangan sekundernya. Udah jelas salah dong ya. Kalau nanti dia step down, harusnya tegangan primer ini lebih kecil dari tegangan sekunder. Bisa salah pernyataan satunya ya. Yang kedua, transformator P step up karena jumlah lilitan sekunder lebih kecil dari jumlah lilitan primernya. Wah, step up kok malah jadi jumlah lilitan sekunder lebih kecil, lebih sedikit. Salah ya. Nah, kemudian yang ketiga, transformator Q step down karena IP lebih besar dari IS. Ya, IP katanya lebih besar dari IS. Apakah itu benar? Ya. Oke. Jadi itu salah ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, transformator Q step up karena tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer. Ini benar. Pernyataan yang benar sesuai tabel tersebut adalah, nah, ini dia. Untuk sesuai tabel ya, sesuai tabel. Nah, transformator Q, kita lihat ini Q. Katanya tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primer. Benar. Ya. Jadi pernyataan nomor 4-nya itu tadi benar. Kemudian lagi kalau kita lihat berikutnya, transformator P step down karena tegangan primer lebih besar dari tegangan sekunder. Salah tadi ini ya. Nah, terus yang kedua, transformator P step up karena jumlah lilitan sekunder lebih sedikit dibanding lilitan primer. Waduh, ini jelas salah. Mana ada jumlah lilitan step up lebih sedikit. Harusnya lebih banyak dia ya. Oke, berarti nomor 24 ini kita anggap bonus ya, karena nggak ada pilihannya. Nomor 4 saja yang benar ya. Oke, itu saja nomor 24. Nomor terakhir sebuah trafo tegangan primer dan sekundernya ini 220 volt, 55 volt. Ingat ya, berurutan ya. 220 volt primer, sekundernya 55. Jika kuat arus primer 0,5 ampere, kuat arus sekunder 1,5 ampere ini ya. Harusnya ada satuan A di sini. Oke. Nah, pertanyaannya, efisiensi trafo tersebut adalah berapa? Nah, jadi untuk yang ini bisa kita jawab ya. Ingat, untuk menjawabnya kita harus hafal rumusnya, yaitu efisiensi. Ini dibaca eta. Jadi nanti efisiensi atau eta sama dengan daya yang keluar ya. Daya yang keluar banding daya yang masuk atau primernya ini kali 100%. Seperti ini. Nah, daya primer itu adalah yang input, daya yang out atau
sekunder. Nah, jadi boleh kita buat tegangan sekunder kali kuat arus sekunder dibagi dengan ya tegangan primer kali kuat arus primer kali 100%. Nah, jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya. Untuk yang tegangan primer itu tadi 55 kali dengan kuat arusnya itu 1,5, saya buat dalam bentuk pecahan biasa saja. Dan nanti untuk yang tegangan primernya 220, lalu kuat arusnya 0,5, saya buat dalam bentuk pecahan. Oke, pecahan biasa maksud saya ya. Nah, ini berarti nanti ini naik ke atas setengahnya hilang, ya kan? Nah, ini 55 dengan 220, berarti di sini nanti 1, yang ini 4. Jadi jawabannya 3/4 kali 100%. Jadi efisiensinya cuma 75% saja. Ini dia. Oke, jadi kalau kita lihat pilihannya ya, dari soal kita dapati nanti jawabannya itu adalah D. Ya, oke, kelihatan ya, ini dia D. Sampai di situ saja dulu. Selamat sore, selamat belajar, dan jangan lupa jaga kesehatan meski kita dalam suasana pandemi COVID-19. Oke, sampai di situ saja. Selamat bertemu di lain kesempatan. Bye bye.